ada di kedai yang lagi hits dan booming banget nih di Kelurahan Sepatan. Pastinya warga Sepatan nggak ada yang bahkan banyak yang tahu nih kedai-kedai ini strategis juga kan. Jangan lupa mampir ya guys. Nah, iya di sebelah kita udah ada ownernya langsung nih. Ada yang mau kenal nggak? Apa mau dikenalin atau biarkan ownernya aja yang memperkenalkan diri? Sebelah ownernya ada dari salah satu staf Kelurahan Sepatan. Oke, berarti sekarang biar kalian semua tahu, nggak bertanya-tanya juga siapa sih owner dari kedai ini, pengen tahu deh, penasaran. Kita langsung suruh aja kali ya guys buat kenalkan diri lengkapnya siapa. Waduh, owner lagi. Nama saya Yahdi Mayasa, biasa dipanggil Dimay. Ada garis miringnya? Enggak ada. Ya, saya pemilik Jalur Singgah. Kedatangan tamu dari mahasiswa yang lagi magang di Kelurahan Sepatan, dan kebetulan orang Kelurahan Sepatan juga kan. Iya. Adimay, mau tanya dong, kenapa boleh ceritain nggak sih awal mulanya berdiri kedai ini tuh gimana? Awal mula berdirinya kedai ini sebenarnya udah pasti pertama berawal dari iseng. Kedua, iseng-iseng berhadiah guys. Kedua karena kebutuhan bang. Enggak, isengnya aja kayak gini. Karena kebutuhan. Ini motivasi nih dengan gimana seriusnya? Iya, awalnya iseng dan dari hobi juga kali ya, dari hobi. Emang biasanya di rumah kumpul-kumpul sama temen-temen. Kalau kumpul nggak ngopi kan kayaknya gimana gitu ya. Jadi udah terbiasa dari sekolah ketemu kuliah, sampai lulus kuliah, sampai nganggur dulu, terbiasa tuh kumpul ngopi, ngobrol. Nggak makan guys. Gitu. Nggak makan. Yang penting kumpul. Jarang makan, ngopi yang terus pokoknya. Ngopi. Iya. Dari situ barulah kepikiran buat gimana kalau gua bikin satu usaha aja nih. Dari nongkrong, ngopi bareng sama temen-temen, tapi menghasilkan uang gitu. Tuh, guys. Itu awal ceritanya begitu. Boleh dicontoh buat kalian Berarti semua. itu iseng yang bermanfaat ya. Iya. Iseng berhadiah. Iseng boleh, tapi Iya. menghasilkan manfaat. Gitu. Jangan iseng doang. Jangan iseng-iseng doang, tapi Nyusahin orang. itu. Iya, repot. Jangan sampai begitu. Lanjut ya guys, pertanyaan selanjutnya. Mengapa Adimay tertarik untuk menggeluti usaha ini, sedangkan sekarang kan banyak nih usaha-usaha lain yang bisa digelutin. Kenapa sih tertarik buat buka kedai Jalur Singgah ini? Kembali lagi ke pertanyaan awal mungkin ya. Dari hobi kumpul itu tadi. Pengen sering ketemu temen, pengen sering ngobrol sama temen, jalin silaturahmi sama temen. Kalau ngobrol nggak ada minuman kan kayaknya gimana Seret. gitu ya. Kalau di rumah juga begitupun di rumah nih. Kadang-kadang datang temen ke rumah main. Kadang-kadang kita harus beli kopi, beli minuman. Kita harus nyeduh sendiri kalau di rumah. Nah kalau di kedai kan enak. Ada temen pesen dulu minum, udah ada yang ngelayanin gitu. Tinggal panggil. Iya. Datang minuman. Minum nih. Ini rasa apa? Minum. Rasa Drink. leci. Nah, itu salah satu contoh minumannya Di nih. Jalur Singgah. Legit nih. Iya. Bikin sore kalian ceria. Gak apa-apa. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Iya kan temanya. Adimay, kita semua pengen tahu dong, kan Jalur Singgah punya logo nih, boleh nggak sih kita tahu kenapa Adimay itu tertarik ngambil logonya itu? Sekalian diceritain dong arti dari logo Jalur Singgah itu apa, biar warga Sepatan tahu. Logo Jalur Singgah. Langsung aja ke maknanya kali ya. Ya, Di situ kan ada gambar daun
kamera Kopi sama kopi. gelas ya. Iya. Cangkir lah. Kita berkacanya ke konsep awal aja ya. Balik Jadi lagi ke konsep awal kita itu menciptakan kedai berdasarkan dari hobi kita nih. Selain daripada ngopi, kita hobi apa? Ada kan yang hobi ayam, burung, Ada. kayak Bang Berry ya. Iya. Kebetulan saya hobi pohon. Bagus tuh daripada hobi main cewek. Kebetulan saya hobi pohon. Jadi gue pengen buka kedai kopi atau angkringan yang banyak pohon-pohonnya gitu ya. Nah itu kenapa di logo itu ada daun. Terus ada kopi, udah jelas kita jual kopi buat teman ngobrol. Terus ada foto atau kamera. Nah kamera di situ semoga aja customer yang datang ke sini karena ngeliat ada dedaunan, pohon-pohonan, dan ada kopi juga yang kalau bahasa zaman sekarang Instagramable. Iya, Instagramable. Jadi selain daripada mereka menikmati kopi, minuman, makanan, dan pohon-pohonan, juga mereka bisa mendokumentasikan di saat dia lagi ngobrol, lagi ngopi gitu. Nah itu kenapa ada daun, kamera, Cangkir. sama cangkir kopi. Kalau dari nama, kenapa harus jalur singgah? Sedangkan pasti banyak kan nama. Nah, itu kenapa tuh harus jalur singgah? Tadi Pak, tadi udah pengen saya hapus itu pertanyaan. Nama jalur singgah. Jadi awalnya itu kita tahulah ya, di Sepatan sekarang udah bener-bener banyak kedai atau tempat singgah yang enak lah, tempat ngopi yang banyak, enak, dan bahkan orang di luar orang-orang Kelurahan Sepatan pun udah mengenal Kelurahan Sepatan. Di Sepatan itu ada banyak kedai gitu. Berdasarkan dari sana akhirnya gua dikasih nama jalur singgah. Jadi jalur singgah ini arti lain daripada Sepatan. Jadi kilometer 9 Jalan Raya Mau itu dipenuhin sama tempat-tempat singgah. Makanya kita kasih nama jalur singgah. Dan tadinya kita mau kasih kayak Broadway gitu. Iya, dikasih aspal terus kasih lampu-lampu jalan. Untuk ngejar itu sih nama jalur. Jadi ada jalurnya. Ngejalur gitu. Ngejalur. Iya, Di kilometer 9 Jalan Raya Mau. Tapi karena mungkin akan terciptanya nanti. Suatu saat. Iya, suatu saat Coming soon, nanti guys. ada. Pokoknya mah intinya mah Bang Dimai mah iseng tapi iseng nggak bermanfaat gitu. Isengnya aja kayak gini nih. Gimana seriusnya gitu. Iya. Oh iya, dan lupa tuh. Apa tuh? Awal berdirinya jalur singgah itu salah satu faktor utama juga sih menurut saya. Jadi ada beberapa teman yang diberhentiin kerjanya di kedai kopi karena COVID pada waktu itu. Oh, Awal-awal masa pandemi ada Iya. COVID, lagi Corona tuh ya. naik-naiknya. Awal-awalnya corona atau COVID-19. Dari sana kita berangkat. Ada dua teman kita yang diberhentiin di kedai kopi karena COVID. Akhirnya kita ajak ngobrol, masih mau nggak? Padahal ya di saat COVID-19 itu banyak yang gulung tikar kan, usaha-usaha. Tapi di situ kita justru malah berangkatnya dari situ. Berawalnya dari Itu. COVID. Jadi di saat orang-orang terpuruk ya, Iya. abang bangkit. Kita bangkit gitu. dah. Bangkit dah. Bangkit dah. Berarti mungkin bisa dibilang menciptakan lapangan pekerjaan juga ya. Buat Itu juga warga salah sekitar. satunya, iya. Ngerokok dulu nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa.
Dimai, apa sih yang membedakan jalur singgah itu sama kafe-kafe lain? Pasti jalur singgah memiliki ciri khasnya sendiri. Kalau boleh tahu nih, ciri khas dari jalur singgah itu apa sih? Ciri khas dari jalur singgah. Iya. Pertama udah jelas ya. Oh, kita tuh coffee shop yang ada angkringannya. Jadi perpaduan modern dengan tradisional, dan itu mungkin banyak customer yang sehingga menilai ya ini karakter jalur singgah. Jadi ada nuansa modernnya dan ada nuansa tradisionalnya. Itu sih kayaknya yang jadi karakter kita. Dan Indonesian food, kita sering banyak yang nawarin makanan-makanan kayak Korean food ya, yang lagi viral tuh. Japanese apa tuh ya? Apa sih namanya, ngegrill gitu ya. Banyak yang nawarin kita tuh. Banyak beberapa customer yang pengen adain dong grill-grillan, tapi kita justru menjaga karakter kita, karena dari awal karakter kita ya Indonesian food gitu. Tidak menghilangkan ciri khasnya sendiri ya guys. Akhirnya kalau kita tetap adain, malah justru membunuh karakter Jalur singgah sendiri. Iya, menurut saya sih gitu. Tuh, bukaan aja nih gue di depan lu. Jangan buka baju ah. Adimai, boleh nggak sih kasih satu motivasi buat anak-anak muda yang ada di Kelurahan Sepatan biar bisa bangkit? Apalagi kan sekarang banyak nih dari mereka yang mungkin belum memiliki pekerjaan. Mungkin adalah satu motivasi buat anak-anak muda yang ada di Kelurahan Sepatan. Motivasi, kayaknya anak-anak Kelurahan Sepatan itu udah pada bangkit sih. Kayaknya udah nggak butuh lagi motivasi. Kayaknya sih, bener kan bang? Kreatif. Banyak anak-anak muda yang kayak kan kedai aja banyak, ada Ruang Rumi, ada Bilik Tropikal, ada Kaula Sekalian Coffee. promosi guys. Iya, ada Jalur Singgah, Iya. ada angkringan tempat biasa. biasa juga, banyak lah yang lain-lainnya. Justru itu pelakunya emang anak muda Kelurahan Sepatan. Jadi kayaknya udah nggak butuh motivasi, kayaknya udah emang mereka tuh sedang bangkit-bangkitnya sih menurut saya. Dan kayaknya naif banget kalau saya ngasih motivasi ke mereka. Tapi Oh selain- iya, jadi sekalian jadi contoh Ya, deh ya. betul. Motivasi saya itu untuk daerah lain di luar Kelurahan Sepatan, hayo, bukannya tiru ya, hayolah ikut pergerakan, ikut kebangkitan anak-anak muda yang emang ini udah saatnya emang anak-anak muda lah yang harus jadi pelaku. Satu, jangan pernah pengen cuma jadi penonton. Jadilah pelaku gitu. Jadi kita bisa ngerasain. Jadi nggak cuman nilai orang, enak banget nih dia, udah punya usaha. Iya, jadi jangan ngelihat yang enak-enaknya doang. yang dilihat. Itu. Perjuangannya mah nggak dilihat. Ya. Cobalah jadi pelaku Iya. biar kita sama-sama ngerasain. Terus selain makanan, ada yang lain nggak? Mungkin kayak kaos atau apa? Oh iya. Singgah. Iya, kita ada merchandise. Cuman sementara ini merchandise kita yang udah rilis baru kaos. Next mungkin ada tumbler, mungkin ada gelang. Masih coming soon itu Iya. guys untuk merchandise. Untuk saat ini baru ada kaos. Kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan buat jalur singgah ini bisa berkembang sampai sekarang dan banyak dikenal, bukan cuma dari Kelurahan Sepatan aja tapi dari luar Sepatan juga pada tahu. Bahkan ada customer paling jauh dari mana sih kalau boleh tahu?
customer paling jauh dulu pernah dari Serang. Itu pun emang dia punya temen di sini. Jadi sekalian main, akhirnya nongkrong gitu di Jalur Singa. Apa tadi pertanyaannya? Berapa waktu? Berapa lama ya Iya, yang dibutuhkan. yang dibutuhin biar sampai berkembang kayak gini gitu? Seiring berjalannya waktu, mungkin perkembangan itu terus kita lakuin sih. Dari awal berdirinya Jalur Singa, kita terus evaluasi, terus inovasi juga. Jadi ya sesuai usia kita kali. Usia kita itu 1 tahun setengah kurang lebih. Baru 1 tahun setengah. Tapi udah bisa sebagus ini. Alhamdulillah, karena Instagram. banyak yang dukung. Caranya si pemilik dengan karyawan ya itu bisa kompak, pasti kan ada cara tuh. Itu bagaimana bisa menyatukan dari banyak kepala pemikiran gitu kan, kompak. Kayaknya lebih cenderung ke serius ini pertanyaannya ya. Enggak sih ya, Menjebak. Tadi karyawan ya. Iya. Nah, justru kalau saya tuh di sini dengan tim tidak pernah ada kata-kata karyawan. Atasan dan Iya, jadi di kita ini kita semuanya tuh sama. tim. Saya pun punya tugas di sini. Jadi saya pun punya tugas untuk tetap berjalannya kedai ini. Nah, mereka selain daripada saya itu juga tim. Masing-masing punya tugas juga. Jadi di peraturannya pun nggak ada bahasa karyawan. Jadi kita di sini tuh tim. Lu kerja, gue kerja. Lu cari makan, gue juga cari makan. Gitu. Kita berkembang, lu berkembang, gue berkembang. Lu maju, gue maju. Gitu. Jadi di sini tim, bukan karyawan, bukan mereka karyawan saya bosnya, bukan. Mereka tim yang masing-masing punya tugas dan saya juga bagian daripada tim itu dan saya punya tugas juga gitu. Begitu Pak? Iya, kita bebarengan lah gitu. Bebarengan. Nah, ini salah satu contoh juga ya, walaupun bisa dibilang seorang pemilik ya. Kalau mungkin ada yang namanya atasan bawahan, seorang atasannya, tetapi tidak menganggap si bawahannya itu bawahan Iya. ataupun karyawan. Jadi Intinya tidak bebarengan, ada tim, gap. teman kayak gitu ya kan. Nggak ada gap. Iya. Jadi lu mau bahasa tolol bego juga ya udah emang karena kita temen gitu. Iya. Tapi tetap menjaga profesionalitas Iya. kita. Patut dicontoh ya. Ya, ya, Harus itu. doain ya. ya doain ya. Tenang, coming soon. Jalur Singa bakal buka cabang nggak nih kira-kira? Mungkin semua pelaku pasti pengen terus punya hal-hal baru kali ya. Dan saya juga emang punya niatan ke sana, tapi kita sabar aja dulu. Jadi ngerapihin ini dulu gitu satu-satu. Jangan sampai tergesa-gesa dan nafsu. Akhirnya semuanya acak-acakan. Jangan sampai itu terjadi. Gitu. Sudah lagi nggak? Apa langsung promosi? Boleh? Saya mau closing. Ya. Udah habis. Satu dong Nih biar warga Sepatan yang masih bingung, titik Jalur Singa tuh ada di mana? Coba boleh kali promosiin. Buat yang di luar Sepatan Ya, juga biar yang tahu. melintas-melintas. Kan masih banyak tuh yang bertanya-tanya Jalur Singa di mana sih? Jalur Emang Singa iya? di mana sih? Ya. Seperti itu. Terus Kejarawan juga 01 Kelurahan Sepatan. Titik keberadaannya tepat di samping kantor Kelurahan Sepatan. Bukanya dari jam berapa aja? Bukanya dari jam 4 sore sampai jam 12 malam operasionalnya.
kira-kira. Oh iya, ada juga di Maps. Oh, ada di Maps tuh guys. Ada juga di Maps. Bisa search di Maps ya. Iya, ketik aja jalur singgah. Ntar muncul. Kalau misalnya nih buat yang males datang ke sini tapi pengen ngopi-ngopi santai di rumah, bisa nggak sih pesen makanan atau minumannya melalui marketplace lain atau semacam Shopee Food, GoFood? iya. Khusus buat kaum rebahan. Iya. Kaum rebahan nih sekarang lagi kencang di Shopee Food ya. Iya, banyak promo. Iya, kebetulan kita ada juga di beberapa marketplace. Sementara ini kita baru ada di Gojek, GoFood, sama di GrabFood. Coming soon di Shopee Food juga bakal ada nanti. Tuh, kan kaum rebahan gak usah takut. Kaum rebahan. Banyak marketplace-nya, udah ada di GoFood, Shopee Food, sama di GrabFood. Tapi untuk Shopee Food masih coming soon. Pokoknya mah tunggu keisengan Bang Dimai. Keisengannya itu benar-benar menciptakan sesuatu yang bermanfaat ya. Sesuatu Iya. yang bikin orang tersenyum. Jadi sekarang belum orang nyaman. Jadi gitu. sekarang belum iseng lagi belum nih. iseng lagi, jadi tunggu keisengan berikutnya. Oke. Kalau kalian penasaran bisa kepoin IG-nya, punya kan akun media sosial Ada. Instagramnya ya. Akun Instagramnya jalur_singgah. Jangan lupa di follow jalur_singgah. Iya. Ya udah. Ada lagi mungkin dari Bapak yang mau disampaikan? Cukup. Ada nggak sih Adimai buat pesan atau masukan nih dari Adimai sendiri selaku warga Kelurahan Sepatan, mungkin buat Kelurahan Sepatannya tuh kedepannya buat kelurahan kayak gimana sih? Pesan-pesan buat pemerintahan setempat Iya, dong ya. pemerintahan setempat. Pesannya buat pemerintahan setempat terus dukung kita, para pemuda, para pelaku, dukung, support terus. Jangan ngopi di mana-mana bang. Siap. Di Kelurahan Sepatan udah banyak tempat kopi. Buat palurahnya beserta jajaran jangan ngopi jauh-jauh, di Sepatan udah banyak tempat ngopi, tempat meeting barangkali, biar nggak sumpek ngantor di kantor mulu. Bisa di kedai-kedai kopi terdekat. Dan ya udah support. Support pelaku usaha. Siap. Guys, mungkin itu aja ngobrol santai kali ini di kedai kopi jalur singgah. Yang dapat kita simpulin intinya adalah semua usaha ini berawal dari hobi dan iseng gitu buat kalian. Jadi kalau punya hobi, punya iseng, ya udah dijadiin usaha gitu kan, biar menghasilkan uang juga. Sekalian menciptakan lapangan pekerjaan untuk daerah-daerah yang emang belum ada nih, kayak kafe-kafe estetik dan instagramable jalur singgah ini. Mungkin buat kalian yang mau datang, tempatnya cukup strategis. Kalau emang nggak tahu bisa search langsung di Maps, ada kok jalur singgah. Kalau kalian males buat datang ke sini, bisa ada di marketplace semacam Shopee, tapi masih kami untuk tersebut. Baru ada di GoFood, GrabFood, dan di sana pun banyak sekali promo-promo menariknya untuk kalian kaum rebahan. Mungkin itu aja kali ya ngobrol santai bareng owner dan staf Kelurahan Sepatan. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share YouTube Kelurahan Sepatan. Biasanya di Ada bawah di bawah ini linknya. Nanti ada dicantumin. Untuk alamat lengkapnya nanti akan dicantumin. Alamat lengkapnya jalur singgah akan dicantumin di bawah ini ya guys. Oke, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu konten-konten selanjutnya ya guys. Udah baru.